Kiai Haji Hafid Gunawan, yang mudah-mudahan keduanya selalu disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan semua hajatnya dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Dan juga para alim ulama yang banyak sekali, mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama antum satu persatu. Ma dzakartu wahidan samihni, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kedatangan antum semuanya menambah keberkahan dalam satu majlis yang kita yakini malam hari majlis yang penuh kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati, hari ini semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Pertama-tama, Masya Allah, bersyukur mengangkat 10 derajat kita. Mudah-mudahan semuanya kita diaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal. Malam hari ini acara haul ini luar biasa sekali. Di samping ini peringatan bagi yang meninggal, bagi yang hidup, sekaligus kita kirim doa kepada almarhum dan almarhumah, yang mudah-mudahan istighosa atau kiriman doa tadi atau tahlil ini untuk mereka yang menjadi acara menjadi almarhum. Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburannya, terhindar dari fitnah kubur, dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus doa yang kita panjatkan tadi untuk keluarga kita juga yang telah meninggal, layak atau penting bagi kita untuk introspeksi diri, untuk mengingat bahwa kita yang hidup ini juga akan meninggalkan dunia. Ada pesan yang sedikit tapi padat isinya. Pesan tadi dari Al-Imam Ali Karamah Wajah. Dia mengatakan, ad-dunya sa'ah ij'alha at-ta'ah. Dunia ini sebentar saja. Kalau as-sa'ah, orang Arab itu mengatakan, kamu pergi berapa jam? Sa'ah berarti 1 jam. Jadi makna sa'ah ini, kalau orang Arab mengatakan as-sa'ah hanya 1 jam, tapi dalam makna Imam Ali mengatakan sebentar saja. Ij'alha at-ta'ah, dan jadikan kehidupan kamu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin ingat kemarin Idul Fitri. Ini sudah Muharram akhir. Sebentar lagi cepat Maulid Nabi, setelah Maulid Ramadan ketemu lagi Idul Fitri. Maka pantas Imam Ali mengatakan sebentar saja. Tidak akan lama di dunia ini. Maka perhatikan bahwa kita mau tidak mau, terima atau tidak terima, bahwa kita juga sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Istilahnya, kita jangan terlena dengan karena kita masih muda atau masih sehat mengatakan saya masih lama di dunia, saya masih kuat hidup di dunia, dan mungkin meninggal saya mungkin lama. Tidak. Kalau ijazah sudah datang ajal kita, mau Anda bagaimana keadaan Anda, usia Anda bagaimana, sehat atau sakitkah, tetap kita akan masuk ke dalam liang kubur, yakni kematian. Mudah-mudahan kita semua yang di sini menyongsong kematian ini untuk tambah giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin, saya kan senang itu membaca masalah-masalah kematian, karena membaca kematian ini
mungkin kita ini anjuran kepada kita adalah nasihat untuk mengikis, memotong, menghilangkan angan-angan. Berapa banyak kita punya angan-angan, tetapi sebelum angan-angan itu tercapai, kita sudah mati duluan. Setahun ini saya akan menjadi seseorang yang bagaimana, tetapi sebelum setahun kita telah meninggal dunia. Nanti setahun lagi saya akan bangun rumah, tetapi sebelum bangun rumah kita sudah meninggal dunia. Nanti saya akan menjadi seorang pejabat atau seorang ini, tetapi takdirnya Allah beda, rencana manusia, tapi Allah berkehendak yang lain, maka rencana atau angan-angan kita terpotong, terputus di tengah jalan dengan apa? Dengan kematian. Maka hati-hati hadirin, jangan Anda lengah di dunia ini. Jangan Anda merasa bahwa dunia ini masih lama bagi kita, tidak. Kadang-kadang anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika kamu sholat, anggaplah sholat yang kamu lakukan malam hari ini adalah sholat terakhir kamu, supaya kita khusyuk kepada Allah. Dan mudah-mudahan, mungkin memang benar sholat ini, maka kita akan terbebas daripada siksa di kubur. Ini anjuran-anjuran yang baik, apalagi ajaran-ajaran salafun saleh yang jelas mengajarkan bahwa kita ini harus banyak mengingat kematian, dzikrul maut. Karena apa? Kalau tidak, kita akan lupa diri hadirin. Kadang-kadang orang dulu kalau sudah hatinya keras, itu mereka datang ke kuburan, mendatangi kuburan, dan dia di situ bertafakur kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan umur saya panjang, dan kalau ketika saya meninggal, jadikan saya seperti orang yang di kuburan ini, seorang yang baik semua. Mudah-mudahan ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan saya mendatangi kuburan, hati saya yang keras menjadi lembut, yang dulu tidak takut menjadi takut, yang dulu jauh dari Allah menjadi dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran. Sebetulnya nasihat gak penting, yang dilihat itu langsung aja kuburannya. Orang dulu begitu. Jadi kalau hati sudah keras, senangnya dunia luar biasa, ambisinya sudah besar, maka perhatikan ketika ada orang meninggal dibawa ke kuburan atau kuburan yang kita datangi. Salah satu dari pada kitab Imam Ghazali Al-Ihya Ulumuddin, ketika percakapan antara Nabi Nuh dengan Jibril, dia tanya, bagaimana sih keadaan dunia? Ya atwal nabi umruh, wahai nabi yang panjang umurnya, ma wajadta fid dunya, bagaimana keadaan kamu di dunia? Ini Nabi Nuh ditanya oleh malaikat Jibril, ini di Ihya Ulumuddin. Apa jawab Nabi Nuh? Wa qala kadarin lahu babani. Dunia ini saya anggap sebagai rumah yang ada dua pintu. Ini 1000 tahun lebih dia mengatakan, bagaimana keadaan kamu di dunia hidup selama ini? Dia mengatakan kadarin lahu babani. Dunia ini saya anggap dua pintu. Dakhaltu ahadihima wa kharajtu minal akhar. Satu pintu untuk masuk, satu pintu untuk saya keluar dari dunia. Jadi cuma masuk muter saja. Ini Nabi Nuh. Jadi dianggap dunia ini seakan rumah yang ada dua pintu. Untuk masuk, muter saja, lalu keluar, meninggalkan dunia. Diceritakan bahwa nabi-nabi dulu ini umurnya panjang. Asa al-dhahri, katanya Al-Habibul Haddad, asa al-dhahri, mereka ini asa al-dhahri fil ardi aksaru min alfi sana.
Kata Habib Abdullah ini di kitabnya Sabilul Akar dikatakan bahwa mereka para nabi-nabi ini umurnya, yang nabi-nabi dulu di atasnya Nabi Muhammad, lebih daripada 1000 tahun atau kurang sedikit daripada 1000 tahun. Bahkan Habib Abdullah Haddad merinci dalam kitab itu, kalau nabi atau seseorang di zaman itu yang hidup umurnya 80 tahun itu dikatakan masih baru balik. Baru balik, 80 tahun baru balik. Jadi direncanakan begitu. 60 tahun masih muda. 50 tahun masih lucu-lucunya. Ibaratnya begitu. Dan 40 tahun mungkin masih pakai pampers atau menyusui. Sama-sama kita 40 tahun masih nyusu ya. Masih nyusu enggak kita? Mungkin umur 30 tahun masih baru sunat. Nah, itu umur mereka. Dan sekarang Nabi Muhammad SAW mengatakan, umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu tidak lebih dari 60-70. Kalau 70 itu bonus namanya. Apalagi 80, 90, 100, ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita meninggal di usia 63 tahun. Jadi yang umur 60 hati-hati, Pak. Jangan lagi Anda duduk di gardu, sudah nggak musim saya, Pak. Jangan Anda main football umur 60 terlambat sudah. Main catur, mancing yang nggak ada gunanya. Hati-hati, umur 60 Pak, sudah ada rambu kuning dari Nabi Muhammad SAW. Nabi saja ya, Nabi dahulu mengatakan cuma lewat saja, muter. Kalau ada yang umur 200, ya sudah dulu meninggal mungkin. Jangan-jangan kita, teman kita yang lebih muda meninggalkan kita dulu. Banyak. Berapa banyak orang yang baru kita temui kemarin, tahu-tahu malam ini kita dengar meninggal. Dalam keadaan sehat, tidak sakit, banyak. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, acara-acara seperti ini adalah peringatan bagi kita. Sudah cukup kita bersabar kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ij'alha at-ta'ah. Imam Ali mengatakan, jadikan duniamu ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para wali-wali itu mereka mendapatkan gelar yang luar biasa karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang yang paling luar biasa di dalam menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Saking taatnya kepada Allah, saking cintanya kepada Nabi Muhammad, dia mengatakan tahaddis bil iman. Waktu itu dia mengatakan tahaddis bil iman. Dia mensyukuri atas karunia Allah. Dia mengatakan, ma taraktu husnul jum'ah wala fil bardin wala fi safarin wala fi ghairi. Selama hidup saya tidak pernah meninggalkan mandi sholat Jumat, karena saya mengetahui Rasulullah menjadikan mandi sebelum sholat sunnah. Maka selama hidup saya tidak pernah meninggalkan mandi ketika mau sholat Jumat. Wala fi baradin, meskipun waktu itu waktu dingin atau musim salju. Wala fi safarin, ketika saya perpergian, tetap ketika mau sholat Jumat saya mandi. Wala fi ghairi, meskipun keadaan bagaimanapun tetap saya taat kepada Nabi Muhammad, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya saja gak mau ninggalkan, apalagi kewajiban hadirin. Sekarang kalau kita lihat, mohon maaf,
akhir zaman. Jangankan ya kita sendiri, bicara kita saja. Ini Imam Syafi'i, kalau Syafi'i sini lain lagi mungkin ya. Syafi'i sini beda lagi. Jangankan sunnah, kadang-kadang kewajiban ditinggalkan. Kewajiban ditinggalkan. Bagaimana kita bisa selamat? Jangan ngomong akhirat dulu, karena kita kan melalui berapa pintu nanti ini hadirin. Nggak langsung masuk dikumpulkan nanti di padang mahsyar, tidak. Kita nanti masih dikubur di alam barzah, alam penantian. Nanti ada trompet sangkakala kiamat. Setelah kiamat nanti ada lagi trompet untuk membangkitkan kita, dikumpulkan kita di mahsyar yang katanya luar biasa sekali, yang katanya matahari itu diceritakan Dharatul Mil. Dharatul Mil itu nggak ada yang bisa ngerti bahasanya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan 1 mil, ada yang mengatakan seperti kuku begini jaraknya matahari dengan kita di mahsyar. Tapi bagi saya nggak penting mau 1 mil, mau satu kuku begini. Kalau kita jam 12 siang keluar dari rumah di tengah-tengah matahari melepuh kita hadirin. Apalagi di Dharatul Mil. Itu pasti kita lewati semuanya, satu persatu yang hadir di sini. Tidak mungkin ada yang bisa sembunyi daripada mahsyar. Dan katanya pada mahsyar ini selama 500 tahun dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti gelombang begitu. Dan diceritakan orang bisa selamat di padang mahsyar adalah kakinya bisa menginjak padang mahsyar. Padahal padang mahsyar ini katanya di dalam satu hadis lebar atau besarnya lebih daripada dunia dan langit seisinya. Berapa triliun manusia? Kalau sekarang ini mungkin ada 8 triliun manusia ini. Zaman sekarang. Nah ini kalau sampai Nabi Adam sampai yaumil kiamah dikumpulkan di padang mahsyar, kata orang Batak itu pernah bergurau karena dia bukan seagama dengan kita. Habib katanya di mahsyar itu, di padang mahsyar katanya dia belajar di Islam. Berkumpul semua. Terus mereka pakai kendaraan apa Habib bisa sampai di sana? Sama seperti kita Idul Fitri itu kan rame Habib, susah. Iya kan? Ya bukan begitu. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah membangkitkan manusia ini di padang mahsyar, sudah jadi nas di dalam Al-Qur'an bahwa kita akan kumpul nanti dibangkitkan. Ketika sudah malaikat meniup sangkakala, maka kita dibangkitkan seperti tumbuhan yang toge itu bermunculan. Itu 500 tahun hadirin. Jangan main-main. Jadi kayak gelombang begitu kita terhempas. Maka kata Imam Ali, ada yang keringatnya sampai di betis, ada sampai di kaki, di dengkul, ada yang tenggelam daripada keringatnya. Mudah-mudahan kita selamat semua. Amin. Dengan amal kita mudah-mudahan dengan Nabi Muhammad SAW, dengan syafaatnya Nabi Muhammad, kita selamat daripada mahsyar. Amin ya Rabbal. Setelah itu apa hadirin? Masih ada lagi perhitungan hisab, amal baik atau amal buruk. Itu pun lama lagi. Maka Nabi Muhammad SAW dengan rahmatnya, ya Rabb, percepat hitungan umatku ini. Maka hari itu juga dipercepat oleh Allah. Ya sudahlah, kalau mau dihitung-hitung amal manusia, apalagi zaman sekarang, ya sudah jelas kita ini nggak dapat apa-apa hadirin. Selamat saja syukur kita ini. Jangan masuk neraka, jangan cerita surga dulu. Surga ini untuk orang yang taat kepada Allah. Makna taat ini begini, bukan saya sholat 5 waktu beb, taat, iya benar taat. Tapi saya sholat beb, masih main judi, itu bukan taat. Masih suka nonton film porno, ya bukan taat itu. Meskipun sholat, meskipun puasa, makna taat yang sebenarnya adalah menghindari larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah taat. Kembali kepada Imam Syafi'i tadi, sunnahnya saja dilakukan, yang pastinya kewajiban selama hidup tidak pernah ditinggalkan. Pertanyaannya kepada kita ini setiap hari kewajiban kita sholat, apa kita sudah
lengkap sholat kita ini. Jujur saja. Luar biasa nih. 5 waktu sudah kita jaga. Apalagi berjamaah. Penting hari ini. Kewajiban saja kita lalai, yang wajib saja kita ringankan. Lah bagaimana kita mau sholat sunnah, mau sholat duha, sholat witir, qobliyah, ba'diyah, lewat kita ini. Memang akhir zaman ini katanya ada nasihatnya, sudahlah. Yang penting kamu jangan ninggalkan sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, insya Allah selamat kamu. Tidak maksiat kepada Allah, cukup. Mudah-mudahan selamat. Al-Imam Sya'rani juga mengatakan ketika dia berkawan dengan Syekh Muhammad Al-Khatib Mu'allif Al-Mughni, ini kata dia, Imam Sya'rani ini berteman dengan Al-Imam Syekh Muhammad Khatib Mu'allif kitab, yang mengarang kitab yang tadi saya sebutkan. Kata dia, arba'ina sanatan ma ra'aituhu fiha makruhan. Saya ini berteman dengan Syekh Muhammad Al-Khatib selama 40 tahun. Saya belum pernah Syekh Muhammad Al-Khatib ini melakukan hal yang makruh. 40 tahun jadi teman karib kemana-mana dengan Imam Sya'rani. 40 tahun belum pernah melakukan hal yang makruh. Kalau kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Nah hadirin, yang dikatakan taat itu orang yang gak berani melakukan maksiat kepada Allah. Gak perlu profesor, gak perlu doktor, ya, pintar atau cerdas. Dan barang siapa yang ya Nabi, inna fulana, sesungguhnya perempuan ini tasumu fi dhahri